Kamu pasti udah tahu kan, salah satu kelebihan teknologi blockchain adalah sifatnya yang transparan. Artinya, siapapun dapat memantau semua aktivitas di dalam blockchain. Proses mengamati segala aktivitas di dalam blockchain ini kita kenal sebagai analisis on-chain. Hai, aku Jonathan. Welcome to Pintu Academy, tempat terbaik untuk belajar tentang kripto. Di video kali ini, aku mau ajak kamu untuk belajar lebih dalam tentang analisis on-chain dan cara melakukannya. Sesuai dengan namanya, analisis on-chain adalah metode analisis suatu aset kripto yang dilakukan dengan cara mengamati data-data dari blockchain. Ini dilakukan untuk memahami bagaimana investor bereaksi terhadap kekuatan pasar. Kenapa kamu perlu melakukan analisis on-chain? Dengan melakukan analisis on-chain, harapannya kamu bisa lebih jeli dalam membaca peluang dan lebih tepat dalam mengambil keputusan untuk jual atau beli kripto. Terus, apa aja sih yang bisa kita amati dengan analisis on-chain? Sebenarnya ada ratusan metrik yang kita bisa amati di dalam analisis on-chain. Tetapi dalam video ini kita akan bahas contoh beberapa metrik yang dapat kita gunakan untuk mengamati situasi pasar. Yang pertama, kamu bisa melihat alamat aktif dan volume transaksi suatu aset kripto. Mengetahui alamat aktif dan volume transaksi suatu kripto dapat menunjukkan kekuatan jaringannya loh. Ini juga bisa menunjukkan kepercayaan pengguna dalam menggunakan blockchain-nya dan melihat minat investor dalam membeli kripto tersebut. Apabila jumlah alamat aktif meningkat dan volume transaksi juga meningkat, maka kondisi ini memungkinkan terjadinya kenaikan harga pada kripto tersebut. Begitupun sebaliknya. Di samping itu, dengan melihat volume transaksi suatu kripto, kita bisa berjaga-jaga atas volatilitas harga. Walaupun semua kripto memiliki volatilitas harga yang tinggi, tetapi kripto yang memiliki volume transaksi besar cenderung lebih stabil. Misalnya, volatilitas harga Bitcoin tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan koin-koin kecil yang memiliki volume perdagangan yang rendah. Metrik yang kedua yang bisa kita lihat adalah arus uang. Dalam dunia kripto, kita mengenal istilah smart money, yaitu aset kripto dalam jumlah besar yang dikuasai oleh para whales. Whale sendiri adalah individu atau institusi yang memegang kripto dalam jumlah besar di dalam walletnya. Ketika whale menjual koinnya dalam jumlah besar di bursa kripto, ini akan menimbulkan penurunan harga yang dalam atas suatu kripto. Namun, saat whale membeli dan memegang suatu kripto, ini bisa menaikkan harga kripto secara signifikan juga. Oleh karena itu, suatu aset kripto yang supply-nya dikendalikan oleh banyak whales cenderung malah tidak sehat karena dapat dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Kamu dapat menganalisis aktivitas wallet kripto, khususnya para whales, melalui whale tracker di suatu platform analisis on-chain seperti Nansen. Kemudian, yang ketiga adalah melihat total dana dikunci atau total value locked, disingkat TVL. Istilah TVL merujuk pada jumlah suatu kripto yang dikunci di dalam protokol Decentralized Finance atau DeFi. Misalnya, dalam Uniswap, TVL berarti jumlah dana yang disetorkan oleh investor kripto sebagai penyedia likuiditas ke protokol Uniswap. Hal ini dilakukan karena layanan blockchain dikembangkan di jaringan terdesentralisasi. Jadi, tidak ada otoritas pusat untuk mengatur, membangun, atau meningkatkan ekosistem. Oleh karena itu, investor kripto sendirilah yang membangun jaringan Uniswap melalui aset kripto mereka dengan menyediakan likuiditas. TVL menjadi metrik penting bagi investor untuk menilai suatu platform DeFi. Apakah cukup sehat dan layak untuk dijadikan ladang investasi. Terus, banyaknya jumlah TVL juga dapat meningkatkan kepercayaan para investor untuk menaruh dan mengunci asetnya agar mendapatkan imbalan sebagai penyedia likuiditas. Saat ini, platform yang memiliki TVL tertinggi adalah Lido, sebuah platform liquid staking terbesar di Ethereum. Ada lebih dari 9,1 miliar dolar dana yang terkunci di platform ini, dan 98%-nya adalah berupa penguncian koin Ethereum. Nah, setelah mengetahui apa saja yang kita bisa pantau dengan analisis on-chain ini, kita tentu perlu platform dengan tools tertentu untuk mulai melakukan analisis on-chain. Beberapa dari platform analisis on-chain menawarkan banyak fitur, metrik gratis, dan juga berbayar. Kamu bisa menggunakan platform berikut secara gratis dengan metrik-metrik yang berguna untuk membantu kamu dalam mengambil keputusan jual beli kripto.
Platform pertama yang bisa kamu gunakan adalah Glassnode. Glassnode memiliki data on-chain yang lengkap dan komprehensif, sehingga dapat membantu kamu dalam menilai pasar dan meningkatkan akurasi penilaian kamu. Yang menarik dari Glassnode adalah platform ini memiliki banyak indikator pasar aset kripto dengan lebih dari 200 metrik. Platform ini juga memiliki data di atas 10 tahun dan memiliki dashboard yang bisa disesuaikan dengan preferensi penggunanya. Selain itu, Glassnode juga dapat membantu kamu untuk melihat jumlah alamat aktif, jumlah validator baru di suatu koin, rata-rata ukuran blok, dan lain-lain. Untuk bisa mengakses data-data yang lebih lengkap dan mendalam, kamu bisa berlangganan paket advance atau profesional di Glassnode. Selanjutnya, platform kedua adalah Messari. Messari adalah platform yang menyediakan data on-chain dan analisis aset kripto berkualitas tinggi. Messari memberikan informasi yang menggabungkan data on-chain dengan penelitian kualitatif dan intelijen pasar dari tim analisis global. Keunggulan Messari adalah ia memiliki banyak data sehingga dapat dikatakan sebagai agregator informasi aset kripto. Fitur-fitur pada Messari diantaranya adalah menyediakan akses ke lebih dari 900 grafik candlestick, memiliki puluhan indikator, memiliki informasi yang mendalam, dan lain-lain. Salah satu keunggulan Messari adalah ia memiliki laporan penelitian yang komprehensif. Penelitian tersebut dibuat oleh tim peneliti yang berpengalaman di bidang keuangan. Tapi, untuk dapat mengakses laporan penelitian tersebut dan fitur lainnya, kamu harus membeli paket langganan yang tersedia. Platform ketiga adalah Dune Dashboard. Dune Dashboard adalah sebuah platform penyedia data on-chain berbasis komunitas untuk DeFi dan NFT. Seluruh data yang ada dibuat dan diunggah oleh para penggunanya. Melalui Dune, kamu bisa mengakses maupun mempublikasikan data on-chain secara real-time. Cara termudah untuk menggunakan Dune adalah dengan mencari dashboard yang sudah dibuat oleh orang lain sesuai dengan data yang dibutuhkan. Sebuah dashboard yang memiliki banyak bintang menandakan kalau data tersebut lebih bisa diandalkan, karena banyak pengguna lain yang menjadikan dashboard tersebut sebagai favorit. Melalui kolom pencarian, kamu bisa langsung mengetik apa yang kamu cari dan mendapatkan dashboard yang sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya, Top NFT Collection. Maka akan muncul daftar NFT apa saja yang banyak diperdagangkan, beserta jumlah volume transaksi NFT, total penjualan, marketplace NFT, dan data-data lainnya. Yang terakhir adalah DeFi Llama. DeFi Llama merupakan platform penyedia data on-chain khusus DeFi. Platform ini juga disebut sebagai agregator TVL DeFi karena fungsinya yang dapat membandingkan total dana terkunci atau TVL di hampir semua dApps atau decentralized applications. Metrik TVL tersebut menampilkan berapa banyak uang yang terkunci pada setiap dApps. Selain itu, pengguna juga dapat menyortir peningkatan TVL sebuah DeFi berdasarkan blockchain-nya. Misalnya, jika kita memilih blockchain Ethereum, maka DeFi Llama akan menyortir peringkat TVL dApps yang berada di jaringan Ethereum seperti Lido, MakerDAO, Curve, dan lainnya. Sejauh ini, DeFi Llama telah melacak lebih dari 2000 protokol DeFi dari 158 jaringan blockchain yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah Ethereum, Avalanche, Phantom, Cardano, Solana, dan lain-lain. Gimana? Sekarang udah ngerti kan apa saja yang bisa diukur melalui analisis on-chain dan juga platform-platform yang bisa digunakan untuk melakukan analisis ini? Yuk, komen di bawah metrik analisis on-chain favorit kalian yang mana nih? Ikuti terus video-video YouTube Indo Academy, tempat terbaik untuk belajar tentang kripto. Sampai jumpa di episode berikutnya.